Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudara-saudara jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih sebentar lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita masih sempat berkumpul di Masjid Al-Iman ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula semoga salawat kirim salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sama-sama kita ketahui bahwa puasa kita sudah kita jalankan 23 hari. Mungkin ada juga yang 24, itu pun tidak jadi masalah. Intinya pada malam hari ini bagi kita malam ke-24. Jadi di malam 10 yang terakhir ini marilah kita tingkatkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau di 10 malam terakhir ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengencangkan ikatan sarungnya. Dalam arti kata yang sampai kendor, jadi beliau lebih giat dan lebih aktif dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena ada di malam ganjil, kebanyakan para ulama mengatakan di malam 10 malam terakhir itu insyaallah itu malam Lailatul Qadar akan turun. Jadi makanya kita berusaha sekuat mungkin. Jadi kata para ulama, jangan kita berusaha untuk mencari tanda-tanda ataupun betul-betul ingin untuk mendapatkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, karena itu adalah suatu keistimewaan ataupun keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita berusaha beribadah sekuat mungkin. Bila perlu sampai sahur, umpamanya kita start ibadah itu mulai jam 12 malam itu sampai mendekati sahur. Jadi kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir ataupun bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita membaca Al-Qur'an, ataukah kita melaksanakan dengan surat-surat sunnah yang lainnya. Jika kita istiqomah ataupun kita beribadah pada malam itu, kebetulan pada malam itu turunnya malam Lailatul Qadar, yakinlah bahwa insyaallah kita akan dihitung dengan
1000 bulan amal ibadah kita ataupun peribadahan kita. Sama dengan kurang lebih 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bertemu dengan secara real ataupun secara nyata malam Lailatul Qadar. Jika malam Lailatul Qadar itu turun, pas kita beribadah pada malam hari itu, yakinlah insyaallah ganjarannya sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Kenapa dikatakan khairu min alfi sahrin, yaitu sebaik-baik daripada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudara jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha istiqomah untuk melaksanakan yaitu peribadatan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Beda dengan bulan-bulan yang lain, suatu amal kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda, 10 kali lipat, bisa 70, bisa sampai 700 kali lipat ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, amalan-amalan sistemnya itu beribadah kepada Allah. Baik itu membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, apapun itu. Lebih-lebih lagi kita dapat menjalankan salat sunat tahajud di malam harinya. Bahkan itu sangat luar biasa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga memohon kepada Allah, semoga ramalan ibadah kita semasa bulan suci Ramadan ini diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara jemaah salat Isya, bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa ta'ibina fi syahri Ramadan. Bahwa surga itu merindukan terhadap 4 macam manusia. Semoga di 4-nya ini ada pada kita semua. Itu harapan kita. Kalau enggak ada juga, ya minimal 1 ada di antara 4 ini yang kita kerjakan ataupun yang kita istiqomahkan insyaallah. Yang pertama talil Quran, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran ini, orang ini dirindui oleh surga. Jadi membaca Al-Quran ini tidak harus kita menghatamkan 30 juz. Kalau dapat kita istiqomahkan dalam 1 hari 1 malam, ya minimal 10 ayat ataupun 20 ayat ataupun 1 lembar ataupun 1 juz kalau bisa, dalam 1 hari 1 malam. Yang intinya kita harus berusaha untuk mengamalkan, untuk membacanya. Kenapa Al-Quran ini khusus diturunkan pada bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa bahwa Al-Quran ini satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Jadi saya mau tanya, adakah jamaah kita yang kira-kira sudah hatam? Pernah hatam 1 kali saja dalam bulan suci Ramadan ini? Ada? Kalau ada itu alhamdulillah. Karena saya sendiri belum hatam itu. Iya. Karena baru memasuki juz 25. Insyaallah ya sebelum berakhir bulan suci Ramadan ini sudah selesai insyaallah. Jadi kita berusaha. Kenapa hitungan dari bacaan kita itu kata Nabi dihitung per huruf ganjarannya. Misal kita bacakan alif lam mim, itu 3 huruf itu. Kalau 1 hurufnya 10 ganjaran pahala, kalau 3 berarti 30 ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini adalah suatu amal ibadah yang sangat baik. Karena apa? Karena sangat
kita insya Allah untuk membacanya jika kita berkeinginan ataupun berniat untuk membacanya. Karena jarang untuk zaman sekarang ini orang tidak bisa membaca Al-Quran, itu sangat jarang sekali. Dan yang kedua yaitu wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga omongannya dari perkataan yang keji dan mungkar ataupun dari perkataan yang buruk-buruk. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga lisan kita. Kalau jika itu tidak baik, kurang bermanfaat, kata Nabi, lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa mengatakan perkataan yang baik-baik ataupun perkataan yang bermanfaat, jadi kita hindari sekuat mungkin, kita berusaha untuk menghindari yang namanya menggibah ataupun memfitnah. Jika seseorang itu yang kita sebut, yang kita omongkan itu benar, berarti kita jatuh yang namanya ghibah, mengatakan saudara kita sesama muslim. Jika itu tidak benar ataupun salah, berarti kita memfitnah, itu lebih besar lagi dosanya. Al-fitnatu asadun minal qatli. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan yang ketiga yaitu wamut ayyadian, orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Jadi kalau saya lihat intinya bersedekah ini. Karena apa, memberi makanan ataupun memberi hal-hal yang lain itu karena dianjurkan. Seperti sedekah itu kan dianjurkan. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, orang yang suka memberikan takjil ataupun makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, itu sangat luar biasa ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibaratkan nasi, itu bukan hitungan dari suapnya, tetapi dari hitungan biji nasinya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, baik itu di bulan suci Ramadan ini ataupun setelah bulan suci Ramadan ini nanti. Kita dianjurkan untuk sering-sering berbagi ataupun sering-sering bersedekah jika kita mempunyai kelebihan yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu watta'imina fi syahri Ramadan, orang yang ahli puasa di bulan suci Ramadan. Maksud ahli di sini, sewaktu dia tahu yang namanya dosa ataupun pahala, tahu yang namanya halal dan haram, jika dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dia terus menerus mengerjakan puasa tanpa ada udzur ataupun halangan, itu dikatakan ahli, termasuk ahli puasa di bulan suci Ramadan. Ini juga termasuk orang yang diridhoi oleh al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi harapan kita semua, semoga kita nantinya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah Rasulullah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena apa? Karena waktu kita masih perlu untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika memang datangnya itu dari saya sendiri. Akhirul kalam,